Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini sengaja record untuk perkuliahan hari ini ya, karena saya gak bisa online untuk hari ini. Atau ini ada banyak teori juga ya, nggak terlalu harus penting-penting banget untuk di online kan. Oke, ini adalah materinya tentang eh, apa namanya perayaan sistem ya. Ini kita lanjut ke analisis. Oke, kita langsung masuk aja. Uh, untuk perancangan dengan pengembangan sistem informasi, di mana kita ini seperti yang namanya blok diagram komputer, di mana sistem informasi itu membutuhkan ada masukan, proses, dan keluaran. Ya, di mana masukan itu apa-apa yang akan kita rancang, kemudian sistem itu gimana memprosesnya. Jadi komponen 1, komponen 2, 3, 4 ya. Termasuk di lingkungan itu termasuk dari apa yang akan dibuat di sistem hardware-nya juga, kemudian merencanakan yang namanya sumber dayanya gitu ya. Sumber daya itu artinya di situ adalah ketika kita membuat sistem apa-apa saja termasuk manusianya. Ya, sebenarnya bisa hardware juga termasuk sumber daya yang dibutuhkan ketika kita mengembangkan sistem informasi, dan keluarnya berupa sistem informasi tersendiri, di mana sistem informasi adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengolah informasi daripada suatu organisasi ya, mendukung kegiatan bisnis organisasi. Jadi komponen-komponen itu yang paling penting interaksi, yang dimana sekarang ada komputernya, ada orangnya ya, sumber daya gitu ya. Nah, di situ membangunlah suatu yang namanya untuk mendukung kegiatan informasi bisnis organisasi ya, dimana misalkan ketika kita membuat balik lagi parkiran ya, sistem informasi parkiran kan termasuk mendukung kegiatan bisnis organisasi kan ya, dengan yang namanya parkiran yang masih manual dengan kesulitan yang telah saya lakukan sebelumnya, kita lihat sebelumnya, bahwa yang namanya ketika kita parkiran kan orang banyak di dalam lingkungan kampus misalkan mahasiswa banyak, tamu banyak ya. Nah, itu kan ketika ada tamu lagi datang, kalau misalkan kendaraannya semakin banyak kan perusahaannya juga bingung juga untuk mengelolanya gitu ya. Nah, disitulah salah satu contoh kenapa pengembangan sistem itu penting. Kembali lagi kalau sistem informasi SIA ya misalkan solusinya dengan yang namanya SIA tidak ada ya bingung nanti gimana mahasiswa untuk dari si kampus itu untuk mengelola misalkan pembayaran, dari pembayaran nanti untuk mengetahui siapa aja yang belum belum bayaran gitu ya. Kenapa? Karena kalau belum bayar kan kampus semuanya kan customernya kan mahasiswa, jadi perlu ya dana kan dari mahasiswa untuk ide ke kampus karena kan bisnisnya di situ. Ya, kalau nanti kalau misalkan sianya error kan seperti kemarin kan termasuk yang input dosen sebagai macam gitu, kesusahan termasuk AS dan lain-lain. Dimana sistem informasi itu jangan mempersulit tapi mempermudah belajarkan dari kegiatan bisa organisasi gitu ya. Jadi kalau misalkan aplikasi itu sistem informasi dibuat malah mempersulit kinerja dari organisasi ya gak usah buat aja gitu. Karena kan membutuhkan dana yang besar juga untuk membuatnya. Kemudian pengembangan informasi, analis desain, implementation informasi untuk mendukung kegiatan bisnis organisasi. Kita lanjut tadi ya. Oke, di dalam slide ini saya menggunakan support development ya, life cycle atau model pengembangannya menggunakan SLC ya biar gampang ya, dimana tahapannya itu ada planning, analysis, design, implementation gitu. Apa sih ide di sini ya, kita kan ketika membuat suatu sistem, misalkan saya mau punya idenya untuk membuat sistem informasi akademik misalkan. Nah, membuat sistem akademik atau suatu aplikasi Anda pasti membutuhkan yang namanya model pengembangan paket lunak ya, atau kadang-kadang yang bisa menyebut metode pengembangan lunak padahal namanya model pengembangan lunak.
Membuatnya menggunakan pasti membutuhkan yang namanya sistem development atau mode pengembangan. Ya, di sini menggunakan SDLC, di mana tahapannya ketika Anda membuat suatu aplikasi berarti tahapannya ada 4. Kalau menggunakan SDLC, ada planning, analysis, design, and implementation. Di mana tahap yang namanya kita menentukan kita menentukan jadwal jadwal pembuat aplikasi, apa yang kerjakan dulu gitu ya, sumber dayanya apa gitu ya, biayanya berapa gitu ya, itu ada di planning. Kemudian setelah Anda planning, misalnya dapat, Anda lanjut ke analisis masalah yang terdapat dalam suatu organisasi itu, bisnis organisasinya apa yang kurang-kurangnya gitu ya, untuk mendukung aplikasi ini dianalisis. Nanti akan muncul nih sini ada bis proses, hasilnya bis proses, ada kemudian di sini selanjutnya ada ada use case UML-nya ya, kemudian nanti ada desainnya, interface, kemudian di sini ada coding implementation, termasuk yang namanya testing, menguji aplikasi. Ini kalau kita lihat ya untuk tahapan planning gitu, tahapan yang namanya si SDLC, di mana ada planning, analysis, design, implementation. Di mana planning itu fokusnya kenapa sistem ini dibuat. Jadi sebelum Anda membuat ya pikirkan kenapa, alasannya gitu. Seberapa penting sih aplikasi ini mendukung misi organisasi gitu. Karena kan aplikasi itu gede. Kemudian bagaimana membuat struktur proyeknya. Proyeknya dibuat seperti gimana gitu ya. Tahapan-tahapan proyeknya seperti apa gitu ya. Kemudian sistem request dengan PSMBC studi ya. Di sini adalah membangun sistem request. Makanya saya menugaskan Anda membuat sistem request dulu ya untuk uji kelayakannya. Kemudian ada project plan. Jadi planning dari proyeknya seperti apa. Di mana di sini di step awal ya, di tahap planning itu ada identity opportunity. Artinya identifikasi dari kesempatan yang ada apa saja gitu ya, kesempatan ketika Anda membuat aplikasi apa sih gitu ya, bisa meningkatkan apa gitu ya, mempermudah atau apa dan sebagainya. Di sini ada tahap analysis feasibility. Ada feasibility di sini ada 3 tekniknya, ada technical feasibility, economic feasibility, sama organizational feasibility. Nah, ini di technical feasibility itu artinya ini kita akan menguji ada nggak sih tim-tim tekniknya kita untuk membuat aplikasi ini. Kalau misalkan nggak ada ya Anda merekrut orang gitu. Jadi perencanaan database-nya, misalkan ada kemudian mengcodingnya, testingnya, gitu dan sebagainya. Economic feasibility berarti Anda menelisik keadaan organisasinya, ekonominya ada nggak, punya dana nggak gitu. Jangan sampai Anda membuat suatu aplikasi yang kenapa makanya kalau saya deskripsi itu sebelum mengusulkan Anda kalau buat buat judul itu, kalau pakai perusahaan yang minimal 50 karyawan. Kenapa? Ya kan kalau 50 karyawan aplikasi dibuat untuk 3 orang ya buat apa gitu ya. Jadi mau buat mahal doang gitu ya. Jadi dia punya dananya enggak gitu. Jangan sampai kita menawarkan aplikasi sampai 1M, profit dari perusahaannya cuma kecil gitu ya. Kemudian economic feasibility, nah, ini biasa termasuk budaya organisasinya di ini analisis. Ya sampai orang perusahaannya emang senang-senang yang manual terus Anda tawarkan dengan membuat aplikasi pasti nggak mau gitu ya. Kemudian di tahap di sini ada development work plan. Nah, di sini ada yang meningkatkan yang namanya rencana kerjanya gimana gitu ya, dari waktu diestimasi, kemudian kerjanya diidentifikasi, tugas-tugasnya. Nah, ini kan fungsinya juga untuk membuat aplikasi. Jadi kalau Anda misal membuat suatu sistem uh, informasi akademik, berarti kan tugas-tugas seseorang itu identifikasi. Misalkan dosen kerjanya apa aja saja, nanti kan ketahuan kan dibuat aplikasinya. Dari si mahasiswa, bagian akademik gitu ya. Kemudian dosen PA, kemudian dosen PA kan dosen kayak itu include ya tugasnya. Nanti kita ada tambahan kan. Kemudian di pihak fakultas, teknik, prodi sebagainya itu diindikasi. Kemudian nanti buat work dan structure, nah itu adalah membuat kerjanya itu dipecah-pecah ya. Itu seperti penjadwalan. Cuma saya nggak di sini nggak tertarik perhatiin karena kalau Anda belajar work breakdown itu ini lebih Anda konsep bisa di project management. Jadi ini kan nyambung juga. Kemudian chat ini adalah ini termasuk di jadi nggak usah lah ya. Gadget juga sama, ini biasanya digunakan di membuat di biasanya project nih, nggak usah di ini. Jadi yang Anda nanti tapin di sini, yang penting karena ini lebih ke aplikasi nggak main ke sana,
lebih dalam ini, kalau lebih dalam yang seperti ini Anda main di project manajemen. Jadi start project artinya apa namanya, staf-staf yang berkecimpung, yang buat misalkan untuk mengcoding, ada daya analisis siapa, yang macam siapa gitu ya. Ini ngotot dari project, kemudian lanjut ke analyze. Analyze itu adalah fokus siapa, apa, di mana, dan kapan sistem ini akan apa namanya, dibangun ya. Nah ini mau keluar aja sistem proposal. Ya, jadi proposal projectnya pakai analisis. Jadi Anda apa, meningkatkan strategi yang seperti kemarin saya jelaskan kemarin, dapat informasi. Kemudian menentukan bisnis yang dibutuhkan. Nah ini kan artinya Anda melakukan yang namanya analisis kan, sampai yang buat yang namanya bisnis proses. Makanya bisnis proses itu adanya posisinya di analisis. Kemudian buat use case. Nah saya bilang selain bisnis proses datang, muncul use case. Use case itu untuk mengetahui siapa pengguna sistemnya. Ya karena udah analisis kan. Jadi artinya setelah Anda dapat tugas-tugas ini kan, tugas-tugas apa namanya, kerjaannya kan ketahuan nanti siapa yang akan pakai aplikasi, mana bagiannya tidak pakai aplikasi gitu. Maka nemu nanti usage-nya. Kemudian model proses, data flow, diagram programming. Nah ini data flow yang saya jelasin ini, ada aliran data ya, dia untuk membutuhkan database-nya. Masuk model data. Nah ini untuk yang namanya membuatin database ya, perencanaan base data. Kemudian selanjutnya di tahap desain fokus bagaimana cara itu bekerja. Nah ini bahkan di sini akan membuat interface-nya. Jadi tampilan programnya seperti apa, interface-nya gimana, arsitekturnya gimana, gitu ya, desain gimana. Nah di sini biasanya ketika Anda membuat ini sih RTP di sini ya, TPT sama Square, use case di sini ke UML-nya. Nanti di sini ada interface, kemudian apa namanya, perencanaan database, kemudian sama kelas diagram nanti di sini. Ini saya bahas ya akan tugas-tugas selanjutnya. Kemudian implementasi ada coding. Ya nanti kita nyampe sini karena kita ada perancangan sampai sini saja. Ya jadi kalau apa namanya, sampai konsep program itu membangun sistemnya bertemu coding ya, programming nih, termasuk yang namanya ada super testing. Jadi diuji aplikasinya udah jalan enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau instalasi sistem berarti sistemnya digunakan di sini. Kemudian ada tahap training dan sebagainya. Ya. Nah itu biasanya kalau kita skripsi sampai semuanya nih kalau skripsi. Tapi kalau Anda kadang-kadang masih sampai sini aja testing nih, ke bawah enggak. Ya kemudian tahap pengembangan informasi itu ada tadi uji kelayakan, analisis, development, quality assurance, quality assurance, implementation. Ini ada intinya ini ada penilaian kinerja. Ya bagian kualitasnya gimana gitu ya. Dari aplikasi itu layak digunakan enggak gitu ya. Nah, ini tim pengembangan sistem informasi, ada project leader, siapa yang leadernya, sistem analis yang sistem analis itu biasanya tugasnya itu menganalisis sistem. Nah, biasanya dari kelemahan sampai ketemu orang-orangnya. Kemudian penjembatan sebab orang programming jelasin sama tim analisis. Ini harus pintar banget orangnya. Sampai harus tahu semua, termasuk yang jaringan gimana. Aplikasi kan harus ada jaringannya juga nanti ketika nanti di distribusinya ada jaringan kan di situ. Ada sistem desainer, kemudian ada supaya quality assurance tadi ya, yang mengukur kualitas aplikasinya. Gimana aplikasinya sesuai nggak gitu dengan kebutuhan apa namanya, bisnis dari apa namanya institusi gitu ya. Kemudian penjaman proyek, ini adalah pengembangan sistem informasi penjaman proses melakukan hal yang harus dikaitkan dengan serius. Nah ini yang penjalan proyek penting. Jadi Anda mengatur berapa lama Anda membuat memplanning, berapa lama Anda mengcoding gitu ya. Anda belajar database ada waktunya. Jadi nanti kalau nggak ini selain biaya ya waktu lama kan semakin biayanya gede juga gitu ya. Ini contoh misalkan dalam tahap pengembangan proyek. Nah, ini aktivitas Anda detailkan. Anda tahap apa aja gitu ya. Misalnya di uji kelayakan Anda bulan Maret, analisis tahap analisis bulan April, desainnya bulan Mei, developernya Juni gitu ya, sudah sampai semuanya. Jadi semuanya diidentifikasi, Anda berapa bulan buat aplikasinya. Nah tahapan-tahapannya ada, tahap uji kelayakannya berapa, bisa aja nih April dibareng-bareng di sini nih. Ini bisa juga kalau di Anda pakai MS Project. Nah ini kan namanya di breakdown seperti ini kan. Nah di breakdown bisa lengkap lagi kalau MS Project. Flexibility itu ngapain saja di sini detailin lagi. Nah itu di MS Project.
waktunya ya ketahuan, termasuk orang-orangnya bisa kerjaan analisis siapa orangnya. Kalau timnya ada 5 orang misalkan dibagi-bagi tugas kan, nah ini bisa nanti juga ada hubungan antara ini orang ini sama orang ini gimana hubungannya ada. Itu ada kalau mau membuat WBS atau work break apa namanya structure gitu ya pemecahannya itu. Kemudian ya, aktivitasnya harus realistis. Nah ini realistis kayak gini nih. Tidak realistis maksudnya Maret per bulan gitu ya. Nah kalau realistis kan nggak mungkin kan. Bisa aja kan yang namanya tahap kelayakan sama bisa bareng-bareng dua-duanya dikerjakan. Atau misalkan uji kelayakan di sini PSBB kan tadi ada apa namanya ada ekonomi, teknikal, organisasi. Nah, ini kan bisa dibarengkan atau bisa selesai duluan nih Maret ini kan dari April sama apa namanya April sama Maret misalkan bisa ini yang analisis. Jadi jangan begini satu nungguin lama ntar kalau udah beres di sini nungguin beres bulan April kan seperti itu. Seperti kayak hujan aja, kalau hujan kan mesti dari musim kemarau sama musim hujan gitu. Lagi kemarau hujan kadang-kadang kan dari misalkan hujan-hujan di sini nih, masa ada di sini langsung di sini enggak gitu kan. Hujan bisa aja di bulan hujan biasanya bulan April, tapi di Maret kadang-kadang muncul kan beberapa kali hujan gitu ya baru ke sini. Pada sistem itu tahap pertama harus dilakukan sebelum memulai melakukan pengembangan informasi. Ya, kemudian tahap perencanaan sistem itu ada mendefinisikan proyek, memodelkan proyek, membuat perkiraan anggaran, penyelenggaraan proyek, menyeimbangkan rencana proyek, sama menyetujui rencana proyek. Ini tahapan-tahapan perencanaan sistem. Jadi proyek apa, memodelkan proyek gimana, membuat perkiraan anggaran dan yang proyek. Jadi anggaran termasuk jadwalnya. Ini kan termasuk ini ada cost-nya di situ, ya. Kemudian penyusunan proyek, ini nggak usah ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik umum mengenai orang-orang yang terlibat pengambilan keputusan. Yang eksekutif, manajemen tingkat atas. Nah, kalau di kampus berarti rektor, dan situ kan yang rektor parek gitu ya. Nah, media manager, aja level menengah, ya di sini adalah misalkan PTI ya. PTI orang bagian PTI yang apa namanya, yang bertanggung jawab sama aplikasi yang ada di Ubara. Kalau sistem ini pengguna aplikasi langsung. Ini orang-orang yang terlibat ketika keputusan. Kenapa ini bisa di pengguna aplikasi bisa. Jadi kalau di SIA berarti kan harus ada kita nanya-nanya si orang SIA akademiknya tugasnya apa-apa aja kan pengguna. Berarti menentukan kalau misalkan maaf nih Pak, ini kerjaan kita di akademik begini Pak, masa apa sih nggak sama kita, makanya ini termasuk di sini. Ini bisa pendanaan kalau di atas gitu. Ini adalah yang kalau bahasa itu di apa namanya manajer itu untuk yang namanya project manager di sini. Jadi boleh komunikasi ke bawah sama ke atas. Ya, pemilihan proyek, ya ini menghasilkan sebuah BBS yang saya bilang tadi, memodelkan proyek kan misalnya tadi tahap planning berapa bulan gitu ya, tamat analisis berapa bulan dan sebagainya. Ini menghasilkan yang namanya BBS. Ada perkiraan tadi estimasi man hours on man day. Jadi Anda bisa melakukan juga dibayar per jam atau per hari orang itunya. Ya misalkan Anda bisa membuat suatu aplikasi ya, nanti kan dihitung. Makanya kalau mau buat aplikasi jangan sembarangan langsung mengajukan aja ke orang. Ini Pak ngasih parkiran berapa? 5 juta misalkan. Sekarang hitung orangnya ngejainnya berapa orang gitu ya, berapa lama juga kan muncul duitnya di situ. Ya jangan sembarangan. Analisis dulu baru kita menentukan berapa harga proyeknya. Ini tahap animasi, pekerjaan, perencanaan awal, negosiasi perubahan, estimasi dan anggaran. Ya, penyeimbangan rencana, itu lanjut aja ya, nanti dibaca aja nih gampang. Oke, kenapa harus software itu dimulai gitu? Ya, kenapa software itu dikerjakan, dibutuhkan ya, dibekerjakan untuk apa sih gitu kan ya? Ketika seseorang melihat ada kesempatan untuk membuat nilai bisnis dari informasi yang menggunakan teknologi yang saya jelasin tadi. Jadi kenapa alasannya saya merencanakan misalkan mengusulkan membuat sistem informasi parkiran, aplikasi parkiran gitu ya, pakai mesin sekarang misalnya. Nah sekarang kan saya jelasin tadi ada kesempatan dengan untuk nilai ke bisnis ke perusahaan membantu segala proses.
dengan parkirannya tersusun rapi gitu kan, nanti ada tamu, ada orang-orang kerjasama, orang-orang ada acara apa kan enak ya. Atau yang kedua bisa yang namanya meningkatkan nilai, ini meningkatkan value kan, artinya meningkatkan penghasilan institusi juga kan, dengan parkiran yang biasa saja gitu bisa ngedetek berapa yang masuk dan masuk keluar, kesempatan ya. Kalau kemudian dia kemudian membuat suatu sistem request ya. Jadi setelah Anda punya informasi, punya ide kesempatan apa dengan menggunakan IT misalkan, baru Anda membuat sistem requestnya. Makanya masukan saya ke Anda semua, buat dulu, setelah punya ide Anda buat sistem request ya. Nanti kan datang kan menu-menunya apa aja, tujuan buat aplikasi untuk apa gitu ya, kita bahas nanti belakangannya. Dan kemudian ada uji kelayakan yang digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan, yang mana proses itu tidak dengan suatu proyek memutuskan apa aja ada tidak enggaknya. Nah ini menggunakan yang namanya tadi SDLC menurut saya. Kayak yang tadi software development, SDLC, tahapannya itu kenapa dibangun. Nah, jadi tahap Anda baru di sisi request nanti. Si request pertama kerjakan. Ini kelayakan organisasi, ini skip aja, Anda buat sinyal di sini aja. Kemudian nanti sebelum berikutnya tahap analisis, who, what, when, where will the system be ya. Sistemnya dibangunnya, Anda membutuhkan pengumpulan data. Karena tahap analisis kan, pengumpulan data Anda bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan kuesioner atau wawancara atau yang namanya observasi ya. Kemudian setelah dapat, Anda dibuatin bis BPM-nya, basis proses modeling ya. Nanti kemarin saya jelasin kan, bisa membuat flow map, activity gitu ya. Jadi ini selanjut untuk minggu depan praktikum kita buat BPM ini. Jadi Anda setelah membuat sistem hari ini, segera Anda membuat yang namanya pengumpulan datanya ya. Karena ini mau belajar, Anda boleh mengarang-arang atau mencari dari beberapa referensi ya. Anda bisa mencari di situs skripsi orang, atau di perpustakaan, atau di buku-buku ya, buku di perpustakaan atau buku textbook atau di buku e-book dan lain-lain. Kemudian selanjutnya desainnya itu bagaimana sistem bekerja ya. Nanti Anda membuat desain programnya, user interface-nya, sama data desain merancang database-nya. Kemudian sistem implementasi tadi udah jelasin yang tadi ya di atas. Jadi sistem gimana cara ngerancang dan gimana cara menggunakan diri mereka langsung digunakan gitu ya. Nah ini tadi untuk sistem request ya. Jadi elemen-elemennya itu pertama ada 3 yang penting. Ada business need, jadi kebutuhan dari organisasi. Definisinya itu bisnis berkaitan dengan alasan inisiasi software development project. Jadi alasannya kenapa sih Anda membuat aplikasi ini, untuk apa gitu ya. Dibutuhkan sama organisasi kan. Contohnya meningkatkan yang namanya penjualan, meningkatkan market share, meningkatkan aksi informasi dan sebagainya. Nah ini fungsinya bisa need. Jadi Anda, makanya saya wajib ketika Anda buat aplikasi yang ditugas itu, sistemnya itu harus mempunyai bisnis proses atau ada info proses output ya, yang bisa digambarkan. Karena kan ada seperti ini ya. Kemudian ada bisnis requirement-nya. Ini adalah bisnis capability that software provide. Jadi artinya fitur-fitur apa aja sih gitu kan yang membantu ini kan membantu dalam ini ya, kemampuannya ya untuk softwarenya itu ya sediakan. Jadi sedianya apa, aplikasi ini menyediakan apa saja gitu, fitur-fiturnya apa saja. Contohnya kalau di sini untuk aplikasi online musik ya, dia menyediakan online akses informasi. Jadi menyediakan akses online-nya, informasinya berarti tentang lagu berarti. Kemudian capture mengambil customer demokrasi informasi di Google API itu misalkan dari nama, alamat, dan sebagainya, itu demografik. Kemudian include product search capability, jadi meningkatkan yang namanya pencarian produk kan, karena ada pakai online kan aplikasinya. Kemudian produk management support dan include online support dan sebagainya. Kemudian ada business value-nya. Business value itu benefit untuk ketika software ini dibuat. Setelah aplikasi dibuat, apa sih keorganisasi gitu. Nah, di sini yang seperti ini, 13 increase in sales, ya ini adalah, kan ada 2 business value itu, ada yang namanya tangible sama intangible.
Kalau intangible itu yang tidak bisa dihitung, gitu ya. Contohnya mempermudah customer untuk melihat musik, gitu. Itu kan intangible. Kalau tangible yang seperti ini bisa dihitung dengan duit, bisa meningkatkan penjualan itu 3%. Jadi misalkan penghasilannya 100.000 biasanya ya naik 3% berarti nambah 3.000 bisa di grup perak misalkan ya. Tingkatnya mungkin itunya bisa per bulan atau per tahun gitu dan sebagainya. Nah ini contoh dari business value. Jadi nilai bisnisnya apa sih ketika Anda buat aplikasi itu? Jadi pertama sistem request itu wajib ada kebutuhan bisnisnya, tujuan buat bisnis aplikasi itu apa. Yang kedua fitur-fitur apa saja di business requirement. Ketiga itu ada nilai bisnisnya. Ya, ini contoh contoh sistem requestnya. Silakan Anda buat. Untuk hari ini wajib ya saya share ini nanti ini sebagai absen juga. Jadi absen hari ini saya akan lihat ketika Anda udah mencatat absen hari ini, ketika Anda udah mengirim sistem request Anda. Saya tungguin sampai jam 4 kurang jam 16 kurang 5 lah ya. Terakhir silakan Anda buat. Jadi pertama tim requestnya itu adalah nama aplikasi yang atau sistem yang akan Anda buat. Nah, contohnya di kasus saya, ini akan sampai nanti buat interface-nya, database-nya saya dari isi berkas ini. Jadi bersambung. Jadi saya pun contohnya bersambung ya. Jadi nggak putus gitu. Saya cuma bukan ngasih contoh-contoh yang cuman ini potong besok mencolok enggak, tapi nyambung. Jadi isi request-nya aplikasi penjalanan kerja shift. Jadi artinya aplikasi yang saya buat itu penjadwalan kerja shift. Jadi Anda apa? Ya, jadi harus yang namanya selingkungan ubara ya. Kemudian proyek sponsornya siapa? Di sini adalah yang mensponsori atau membiayai proyek ini. Siapa yang membiayainya? Di sini karena PT-nya penjadwalannya di PT Dwi Tunggal Putra, ini yang mengasih ininya adanya direktur PT atau bisa presiden juga bisa di sini. Jadi ini kalau di kampus gimana? Nah, saya misalkan sistem parkiran. Berarti proyek sponsornya siapa? Rektor sama misalkan ketua yayasan. Ya, atau itu proyek sponsornya. Ya. Kemudian bisnis unitnya itu proyek ini dibuat. Nah, ini tujuannya. Tujuan buat bisnis ini apa? Buat tujuan ketika membuat aplikasinya. Jadi aplikasi ini tujuannya membuat aplikasi penjadwalan ini untuk memudahkan penjadwalan shift kerja dengan sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak. Jadi artinya aplikasi ini tujuannya ketahuan jelas gitu. Jadi untuk memudahkan penjadwalan shift kerja kan biasanya dikerjakannya itu menggunakan Excel. Nah kan bingung nanti ketika karyawan ada 100 karyawan misalkan. Yang ada shift kerja pagi, shift malam, gitu, shift siang. Kan bingung nanti menentukannya gimana. Excel kadang-kadang error. Sering yang namanya bentrok jadwalnya. Atau juga nanti ada ini juga ada yang namanya aturan perusahaan juga perempuan dilarang shift 3 misalkan. Nah, otomatis kan kalau Anda dibuat kayak sistem ya nanti nggak bisa bentrok gitu dan yang generate. Berarti mengurangi waktu juga, mengurangi orang juga gitu ya. Ini kan kalau ini beberapa proses ini kan cuma beberapa orang doang. Ya pengguna aplikasi saja. Kemudian fitur utama yang pada sistem ini adalah ada jadwal. Ya, kemudian buat ada jadwal sedia penjadwalan. Jadwal itu nanti yang udah jadi penjadwal itu nanti kalau kita pertama ada kita nginput data karyawan dulu. Makanya ini aplikasi ini sebenarnya aplikasi ini ada algoritmanya menggunakan genetika. Itu ketika ada di proses penjadwalan. Jadi kalau Anda yang namanya deskripsi kan wajib menggunakan menggunakan yang algoritma. Jadi algoritmanya di mana? Nah, kalau di sini penjadwalannya, karyawan tetap dimasukin data karyawan harus ada. Karena nggak mungkin tiba-tiba Anda membuat penjadwalan karyawannya nggak ada. Nggak mungkin mesin manual gitu, tapi jadi Anda buat dulu aplikasinya data karyawannya dulu, buat inputan karyawannya dulu, masukkan data karyawan, kemudian melakukan yang namanya penjadwalan, nanti jadwalnya muncul, jadwal isi ini, jadwalnya kerjanya hari apa, shift, kemudian ada detail shiftnya. Ini ada 4 menu yang utama di aplikasi ini. Pak, kok nggak ada login gitu? Ya login kan otomatis aja, cuma kan nggak masukkan. Ini yang utamanya. Kalau login pasti otomatis ada, login ada logout pasti ada. Kenapa? Kalau aplikasi yang ada security-nya, yang ada keamanannya, pasti ada login logoutnya gitu. Jadi masukin ke sini. Yang penting ini ada 4 fitur yang penting.
Kemudian nilai bisnisnya yang jelasin tadi, nilai bisnisnya itu keuntungannya apa? Nah, di sini keuntungannya mengurangi waktu dan penyusunan jadwal dan mengurangi bentuk shift kerja. Ini intangible kan yang tidak bisa dihitung kan. Ini nggak bisa dihitung, waktu berapa ribu, ratus ribu kan nggak tahuan. Kalau ada ya keuntungan tangible tadi, misalkan meningkatkan aplikasi yang sebelumnya, meningkatkan yang misalkan customer, meningkatkan yang namanya penjualan, misalkan kalau ada duitnya tuh kan, berapa duitnya, ya bisa dihitung ada masukan. Tapi kalau tidak ada kosongin aja, berarti Anda ini nggak usah langsung aja keuntungan tangible. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk ini. Ini tugasnya. Jadi buatlah sistem request untuk aplikasi yang akan Anda buat. Ya, pastikan aplikasinya sistemnya lingkungan yang ada di Ubara. Ya. Oke, nanti silakan kalau mau nanya nanti biar bisa di WA group ya. Nanti kirimnya ke Classroom yang saya buat nanti. Silakan Anda buat kirim sistem request-nya berupa Microsoft Word. Jadi Anda buat Microsoft Word, kemudian Anda di Microsoft Word itu Anda dirubah ke PDF ya. Biasa PDF buat kirim ke saya. Nanti absennya akan jatuh seperti itu, dan kemudian tugas Anda minggu depan itu mulai dengan saya mengerjakan BPM. Buat BPM yang Anda kerjakan itu BPM sendiri. Ya, BPM yang sistem request yang sekarang dibuat. Kalau Anda nggak buat sistem request, berarti Anda nggak minggu depan nggak bisa membuat yang namanya BPM-nya. Ya, pastikan dipikir-pikir masa-masa, karena ini sampai tugas UAS pun ini yang dikerjakan. Jangan salah Anda menentukan di sini, karena nanti ditagih sama saya. Ini fiturnya Pak, jadwal, data karyawan, data sip mana gitu. Sampai interface-nya harus ada, ini terus ada. Nanti use case-nya dari sini juga saya buat. Oke, udah itu mungkin yang bisa sampaikan, karena saya ini menggunakan si Zoom nih waktunya 40 menit ya. Oke, saya akhirin untuk sesi pertemuan untuk pembahasan untuk pengembangan sistem, pelajaran sistem. Nah, kita ketemu lagi nanti minggu depan, saya akan langsung di online untuk kita praktikum langsung BPM. Silakan nanti setelah request yang sudah dibuat, silakan Anda langsung membuat silakan Anda menganalisis untuk mendapatkan BPM itu, atau minggu depan saya contohin, nanti Anda bisa bergerak. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.